Soalan kita, macam mana harga diesel boleh naik 80% setiap minggu, 3 minggu berturut-turut? Dan baik aku jual je lah. Sampai segitunya, Lor. Daripada hadap harga diesel macam ni. Reaction. Santai. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, apa kabar semuanya, Lor? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Terima kasih. Ingat Lor ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Oke Lor, di kali ini kita akan bereaksi. Ini sebuah video yang pastinya masih super duper viral dan memang lagi booming banget nih Lor ya. Nah dulurku semua, akhir-akhir ini ada satu berita yang cukup bikin banyak orang terkejut nih di seluruh dunia nih. Nah, pemerintah Indonesia ini memutuskan untuk menahan kenaikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar hingga akhir 2026. Nah, di tengah kondisi harga minyak dunia yang justru sedang naik, ini kalau kita lihat di negara lainnya seperti Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, bahkan Singapura Lur, ini kebanyakan dari mereka langsung menyesuaikan harga BBM dengan pasar global. Artinya, kalau harga minyak naik, harga BBM di sana juga pasti naik dengan cepat dan itu sering memicu protes masyarakat, tekanan ekonomi, bahkan inflasi yang cukup tinggi. Nah, sementara di Indonesia justru sebaliknya, Lor. Ini membuat Indonesia terlihat seperti anomali yang menguntungkan bagi masyarakatnya. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar kabar baik ya? Atau ada sisi lain yang jarang dibahas? Nah, di video ini kita akan melihat reaksi masyarakat dan media dan mencoba memahami apa sebenarnya terjadi di balik kebijakan ini. Yuk kita lihat, tapi sebelumnya jadi penasaran, jangan lupa video ini di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe. Lebih jelasnya lagi tanpa panjang dan lebar, yuk kita simak sama-sama. Ayo. Oke Lur, ini video viralnya. Monggo. Cus. Wow, ini dampak dari kenaikan harga minyak. Nih, ini di Malaysia Lur. Ternyata ada juga ya mereka demo-demo dari ini, apa katanya, mahasiswa di Malaysia sana. Wah, kita lihat loh. Bangkit rakyat, turun, harga diesel, turun, harga diesel, hidup, mahasiswa, bangkit rakyat, turun, harga diesel, turun, harga diesel, hidup, mahasiswa, hidup rakyat, apa tuh tulisannya? Bangkit rakyat, turun, harga diesel. Sekarang isi bensin kerasa banget woy untuk orang asing yang tinggal di Malaysia. Aku orang Indonesia yang tinggal dan kerja di Kuala Lumpur. Dan jujur ya, biasanya isi bensin itu bukan hal yang menggelisahkan. Tapi akhir-akhir ini kami isi bensin belum full tank udah hampir 100 ringgit. Dan di situ aku baru ngeh, oh iya, sebagai orang asing di Malaysia, kita nggak dapat subsidi RON 95. Jadi warga Malaysia yang memenuhi syarat bisa bayar sekitar 1,99 per liter. Sementara kita bayar harga non subsidi yang lebih mahal. Belum lagi kalau harga minyak dunia naik, efeknya tuh langsung terasa. Yang awalnya cuma berita konflik di luar negeri jadi konflik pribadi. Kalau pengalaman kalian ada nggak sih di Malaysia yang buat orang asing bayarnya jauh lebih mahal? Coba komen di bawah ya. Sekolah tutup, minyak habis. Ini baru permulaan. Kalau korang rasa kehidupan di Malaysia masih normal, sebenarnya dunia dah mula jam. Perang ni bukan sekadar berita jauh. Dia dah mula efek kehidupan seharian orang biasa. Contoh paling jelas, di Pakistan, sekolah dah mula cuti hampir 2 minggu. Kenapa? Sebab nak jimat tenaga, kos minyak makin naik. Kerajaan pun terpaksa ubah sistem kerja. 4 hari seminggu je kerja untuk mengurangkan penggunaan tenaga. Di India pula lagi parah.
Harga gas naik melampau sampai ada restoran yang kembali menggunakan kayu api untuk masak macam zaman dulu. Di Nepal dan Filipina, orang beratur berjam-jam semata-mata nak isi minyak. Bayangkan nak pergi kerja pun jadi struggle. Kalau korang fikir ini masalah negara membangun je, korang silap. Di Belgium pun orang dah mula turun jalan, protes sebab kos tenaga yang naik mendadak. Satu perang. Efek dia bukan satu negara. Lebih 100 negara dah kena tempias. Minyak naik, kos naik, kehidupan semua orang berubah. Dan kita masih marah sebab traffic jam nak balik kampung raya nanti. Padahal dunia di luar sana dah jam lagi teruk daripada jalan kita. Soalan sebenar bukan perang tu jauh ke dekat. Tapi kalau benda ni dah jadi makin teruk, kita bersedia ke belum? Follow saya untuk more tips strategi kewangan yang praktikal, waras, tanpa drama. Di saat banyak negara mengalami lonjakan harga BBM yang sangat drastis, Indonesia justru masih mampu menahan harga. Jadi pertanyaannya, ini benar-benar kuat atau pemerintah sedang bekerja keras di belakang layar? Coba bayangin, Filipina naik hingga 50% dan masyarakat terpaksa berangkat kerja itu berjalan kaki. Singapura BBM itu menembus sampai 58.000 per liter. Vietnam naik sekitar sampai 19.000 sampai 25.000 per liter dan beberapa negara lain. Jadi kita bisa lihat, ini tuh bukan hanya kenaikan biasa, ini adalah tanda nyata krisis global sedang terjadi. Lalu pertanyaan besar muncul, kenapa Indonesia masih mensubsidi BBM? Kenapa tidak mengikuti harga internasional seperti negara lain? Ya jawabannya sederhana, di 2026 ratusan triliun rupiah disiapkan untuk mensubsidi dan kompensasi di energi. Tujuannya satu, untuk menjaga harga BBM tetap terjangkau. Ya kita bisa lihat pemerintah saat ini paham banget ketika BBM naik, yang berdampak itu bukan hanya transportasi tapi juga harga pangan, logistik, hingga kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dan beberapa waktu lalu Mensesnek juga bilang masyarakat jangan panik karena pemerintah belum ada rencana untuk menaikkan harga BBM. Dan DPR RI langsung mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah karena terus melakukan yang terbaik untuk menjaga masyarakat. Berarti pemerintah sedang berusaha keras menjaga agar tekanan global ini tidak langsung dirasakan. Di saat yang sama, solusi juga terus dijalankan, energi alternatif didorong, solar sawit dikembangkan, pasokan terus dijaga, dan ketahanan pangan tetap stabil. Ke depan, target besar juga sudah disiapkan mulai dari perkembangan listrik tenaga surya, pengolahan sampah menjadi energi, hingga jutaan kendaraan listrik semua diarahkan pada satu tujuan, yaitu mengurangi ketergantungan pada BBM. Tapi yang paling penting, upaya ini tidak akan cukup kalau kita sebagai masyarakat tidak ikut bergerak. Jadi ya jangan panik dan mulai bijak menggunakan energi untuk harian, karena menjaga stabilitas negara bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas kita sebagai warga negara. Gimana? Ya. Di komen. Setuju. Harga minyak dunia dah meningkat, jadi kerajaan dah tak mampu dah nak tanggung subsidi. Salam 5.52. Tahniah semua yang mengundi. Kita kena bayar hampir 3 kali ganda. Sekarang harga diesel di Semenanjung sudah mencecah RM5.52 seliter. Yang melonjak secara mengejut, harga barang naik, kos pengangkutan naik. Harga bensin di sejumlah negara Asia Tenggara kompak naik, kok Indonesia belum naik ya? Harga minyak dunia lagi meledak, sempat sentuh 113 USD. Nah, tapi di Indonesia harga BBM aman-aman aja dijaga. Ini adalah prestasi. Dan kemudian orang-orang ini kita bisa menjaga. Diesel di Semenanjung Malaysia sekarang dah cecah RM5.52 seliter. Dia tak mau, tak puas hati dengan harga minyak di Malaysia. Okey, pergi beli di Singapura. Harga minyak tinggi di Malaysia, pergi beli di Thailand, pergi beli di Indonesia. Semuanya tinggi, jauh melambung pada kita. Harga BBM di Singapura melonjak naik. Per Maret 2026, harga BBM di Singapura melonjak tajam, bahkan menyentuh sekitar $3,45 Singapura per liter atau setara Rp58.000 per liter. Heboh, Malaysia dan Singapura panik total. Harga BBM mereka gila-gilaan tapi Indonesia tetap stabil dan murah. Apa rahasianya? Sekarang tengok Malaysia naik 80 sen setiap minggu, 3 minggu berturut-turut. Kenaikan sebanyak 82%, paling tinggi antara 4 negara. Bila Oke, baik Lur, kita potong sebentar ya Lur, sejenak aja kita reaction. Ini video tentang kebenarannya kita tidak bisa langsung ngejudge seperti itu. Jadi kita lihat aja bagaimana dari informasi beberapa video tadi, tinggal dulur-dulurku semua nanti yang mengira kira-kira ini benar atau tidak berita seperti ini. Oke Lur, semoga ya Indonesia baik-baik aja Lur ya, tidak ada kenaikan. Tapi dampak dari ini didengar-dengar ya, harga plastik katanya naik Lur, hampir berapa persen ya. Dari kemasan air juga terdampak karena kemasan air itu terbuat juga dari plastik gelas.
itu juga naik per kardusnya bisa 3.000 atau 4.000. Waduh, malah harga plastik yang melonjak naik parah lor ya. Yuk kita simak yuk. Naik, kos transport naik, harga barang naik, kos sara hidup semua naik. Soalan kita, macam mana harga diesel boleh naik 80 sen setiap minggu, 3 minggu berturut-turut? Dan lagi penting, apa sebenarnya pelan kerajaan untuk kawal keadaan ini? Kalau benar-benar sayang rakyat, kerajaan perlu ambil pendekatan yang lebih wajar. Dalam masa 3 minggu, naik 80 sen setiap minggu. Jumlah kenaikan 82%. Ada yang kata ini semua sebab konflik Timur Tengah. Tapi betul ke itu sahaja sebabnya? Jom kita banding. Singapura dari RM8.20 ke RM11.19 seliter, naik 36.5%. Indonesia subsidi kekal untuk individu RM1.85 seliter, untuk sektor komersial RM3.85 seliter, jauh lebih rendah daripada Malaysia. Kerajaan Indonesia serap tekanan harga global. Thailand dari RM3.58 ke RM3.68 seliter, naik hanya 2.8%. Mereka guna oil fuel fund untuk kawal harga. Apa yang bikin rakyat Indonesia masih bisa mudik nyaman, jalan lancar, dan gak panik sama BBM? Di video ini kita bakal bongkar rahasia besar di balik kebijakan energi Indonesia, dari biodiesel B40 berbasis sawit, minyak jelantah yang diolah jadi bahan bakar, sampai langkah berani stop ekspor sawit yang menyelamatkan APBN ratusan triliun. Jangan kemana-mana, tetap nonton sampai habis, karena yang bakal kita bahas ini bakal bikin kamu kaget, geleng-geleng kepala, dan mungkin iri sama strategi Indonesia. Saya diajakkan ini presiden sawit. Ya, saya bangga saya jadi presiden negara yang penghasil kelapa sawit terbesar. Filipina, India, sama Bangladesh sekarang itu lagi hancur-hancuran kehabisan bensin. Kalian harus lihat faktanya di lapangan teman-teman. Pas harga minyak dunia itu lagi mahal-mahalnya, duit kas negara tetangga habis karena nggak sanggup beli bensin dari luar. Negara tetangga lagi hancur kehabisan bensin. Ini bukti nyata kenapa Indonesia wajib rapatkan barisan dan berhenti saling benci. Biar nggak ikut tumbang teman-teman. Dan Indonesia bisa selamat dari kiamat ini cuma gara-gara konsep minyak yang kita olah sendiri. Contoh aja kayak sawit yang sering banget kena olok. Pertanyaannya kenapa kita nggak ikut hancur? Karena kita bikin aturan berani buat nyampur bensin pakai minyak sawit yang sekarang ini udah nyampe 40%. Pakai sawit sendiri bikin negara kita hemat 130 triliun dan nggak perlu beli jutaan ton bensin dari luar negeri. Malah minyak jelantah sisa gorengan sekarang itu dilarang dijual ke luar negeri biar bisa diolah jadi bahan bakar pesawat. Dan targetnya kan tahun ini kita full pakai barang sendiri serta stop beli minyak dari luar 100% teman-teman. Dan harga bensin di Singapura itu udah tembus 58.000, tapi di Indonesia kalian masih bisa nikmati bensin belasan ribu, jalanan tetap lancar, bahkan kemarin pada bisa mudik santai kan. Hasilnya ya Filipina sekarang pada jalan kaki ke tempat kerja gara-gara pom bensin itu kosong. Makanya aneh gitu loh kalau masih ada orang yang level bencinya ini udah kronis dan malah doain negaranya hancur. Ini gila sih. Kalau Indonesia beneran krisis, kalian semua bakal ikut miskin dan kelaparan, kita semua kena teman-teman. Bukan malah jadi jagoan yang nyumpahin. Dan caranya gimana? Kita harus kompak, jaga rumah kita Indonesia NKRI. Kita wajib kuat dan bersatu sekarang karena bari di luar sana itu lagi parah. Dari kelapa sawit kita bisa bikin solar bebas dari ketergantungan luar. Bangsa-bangsa lain saya tutup, saya larang ekspor limbah kelapa sawit. Harus untuk kepentingan rakyat Indonesia dulu. Saya diajakkan ini presiden sawit. Ya, saya bangga saya jadi presiden negara yang penghasil kelapa sawit terbesar. Dari kelapa sawit kita bisa menghasilkan solar. Bensin juga bisa. Dari kelapa sawit bisa bensin juga. Aftur juga bisa. Aftur dari kelapa sawit. Jadi we are in a better position than many countries. Tapi benar, 1 tahun ini kita harus benar-benar waspada. Harga BBM di Malaysia sekian, sedangkan di Singapura sekian. Di Indonesia masih baik-baik saja. Jadi menurutmu kita ini wajib senang atau justru malah ketar-ketir? Heboh ASEAN, harga BBM naik gila-gilaan, Indonesia justru tetap stabil. Coba kita mulai dari hal paling sederhana, isi bensin. Kedengarannya sepele ya, tinggal ke SPBU isi bayar jalan. Tapi tunggu dulu, di kawasan ASEAN sekarang isi bensin itu sudah bukan aktivitas santai. Itu sudah berubah jadi momen penuh drama, kayak lagi cek saldo pas tanggal tua. Di saat negara-negara tetangga lagi megap-megap, Indonesia malah terlihat santai. Bukan karena nggak kena dampak, tapi karena ada sesuatu yang beda di cara mainnya. Mari kita luruskan dulu narasinya. Dari kelapa sawit, kita bisa bikin bahan bakar. Bukan teori, bukan wacana seminar. Ini praktik nyata. Solar yang dipakai kendaraan di Indonesia itu sudah dicampur dengan biodiesel. Artinya sebagian bahan bakarnya bukan impor, tapi hasil kebun sendiri. Iya, kebun yang sering diremehkan itu. Sementara negara lain sibuk impor dan tergantung harga global yang naik turun kayak roller coaster, Indonesia diam-diam mengunci satu hal penting, kontrol. Dan disitulah permainan mulai kelihatan bedanya. Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah Indonesia tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Ini bukan kebetulan. Ini keputusan, dan keputusan ini efeknya terasa langsung ke rakyat. Bandingkan dengan Singapura, di sana harga bensin bisa tembus sekitar Rp58.000 per liter. Iya, 58.000. Itu bukan salah ketik.
Kalau di Indonesia harga segitu, mungkin orang sudah mikir 2 kali buat sekadar muter-muter cari angin. Lalu Malaysia, negara yang selama ini dikenal relatif stabil dalam energi, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pahit. Harga diesel melonjak sampai 82%. 82%. Itu bukan naik biasa, itu lonjakan yang bikin kepala pusing. Efeknya, jangan ditanya. Transportasi naik, harga barang ikut naik. Biaya hidup ikut meroket. Ujung-ujungnya siapa yang kena? Iya, rakyat lagi. Di titik ini mulai muncul pertanyaan yang agak nyelekit. Kenapa Indonesia nggak ikut-ikutan naik? Padahal kita juga bagian dari dunia. Kita juga kena efek global. Harga minyak dunia naik, konflik geopolitik memanas, distribusi terganggu, semua itu juga kita rasakan. Tapi hasil akhirnya beda. Nah, disinilah menariknya. Indonesia memilih jalan yang tidak populer di kalangan penganut pasar bebas garis keras. Kita tidak sepenuhnya menyerahkan harga ke mekanisme pasar. Kita main di tengah. Ada subsidi, ada kontrol, ada intervensi. Kalau diibaratkan, negara lain itu seperti penumpang yang ikut arus ombak. Indonesia, dia coba jadi nahkoda. Apakah ini tanpa risiko? Tentu tidak. Subsidi itu mahal, tidak ada yang gratis di dunia ini. Tapi pertanyaannya bukan mahal atau tidak, melainkan siapa yang menanggung beban. Di banyak negara, beban itu langsung dilempar ke rakyat. Harga naik, ya sudah, rakyat yang menyesuaikan. Di Indonesia, sebagian beban itu ditahan oleh negara. APBN dipakai sebagai peredam kejut. Dan disinilah muncul satu kata kunci, prioritas. Indonesia secara sadar memilih untuk menjaga daya beli rakyat. Karena kalau harga BBM naik drastis, efeknya berantai. Bukan cuma soal bensin, tapi semua sektor ikut kena. Logistik naik, harga barang naik, inflasi naik, daya beli turun, ekonomi melambat, domino effects. Jadi ketika pemerintah menahan harga BBM, itu bukan sekadar soal murah-murahan. Itu strategi untuk menjaga stabilitas yang lebih luas. Sekarang kita balik lagi ke ASEAN. Di Filipina, India, bahkan Bangladesh, isu energi sudah masuk tahap serius. Kelangkaan mulai terasa, bukan cuma mahal, tapi susah dicari. Di Singapura tidak ada subsidi, semua diserahkan ke pasar. Kedengarannya ideal, tapi ketika harga global naik, ya langsung terasa di dompet warga. Thailand, mereka harus pakai dana khusus untuk menahan harga. Artinya apa? Mereka juga tidak benar-benar bebas pasar. Tetap ada intervensi, hanya saja bentuknya berbeda. Jadi sebenarnya, semua negara sedang mencari cara bertahan. Bedanya, Indonesia sudah punya senjata dari awal, sumber daya. Kelapa sawit yang dulu sering jadi bahan debat, dari isu lingkungan sampai tekanan global, sekarang justru jadi kartu truf. Lucunya, dulu banyak yang nyinyir, sawit itu ketinggalan zaman, tidak ramah lingkungan, tidak sustainable. Sekarang, sawit jadi penyelamat. Ironi yang agak pahit tapi nyata. Karena dari sawit itu, Indonesia bisa memproduksi biodiesel. Dan bukan sekadar campuran kecil. Kita bicara soal B40, artinya 40% bahan bakar berasal dari sumber nabati. Ini bukan angka kecil. Semakin besar porsi biodiesel, semakin kecil ketergantungan pada impor. Dan semakin kecil ketergantungan impor, semakin besar kontrol terhadap harga. Simple, tapi efeknya luar biasa. Indonesia tidak lagi sepenuhnya ikut permainan pasar global. Kita mulai bikin aturan sendiri. Dan ini yang bikin negara tetangga mulai melirik. Kok bisa? Kok Indonesia yang dulu sering dianggap rentan, sekarang malah terlihat lebih stabil? Jawabannya bukan satu, tapi kombinasi. Ada subsidi, ada kebijakan energi, ada pengelolaan sumber daya, ada keberanian ambil keputusan yang tidak selalu populer. Dan yang paling penting, ada kesadaran bahwa energi itu bukan sekadar komoditas, tapi soal kedaulatan. Di banyak negara, energi diperlakukan seperti barang dagangan biasa. Siapa kuat, dia dapat. Siapa tidak mampu, ya harus menyesuaikan. Indonesia mencoba pendekatan berbeda. Energi sebagai hak dasar yang harus dijaga aksesnya. Apakah ini sempurna? Jelas tidak. Masih banyak masalah. Distribusi belum merata. Penyalahgunaan subsidi masih terjadi. Infrastruktur belum ideal. Tapi dalam konteks krisis regional, Indonesia berhasil melakukan satu hal penting. Tidak panik. Dan itu mahal. Karena dalam situasi krisis, yang paling berbahaya bukan cuma kelangkaan, tapi kepanikan. Begitu orang panik, semua jadi kacau. Harga naik sedikit saja bisa jadi bola liar kalau tidak dikontrol.
Ekspektasi publik bisa jadi lebih berbahaya daripada realitas itu sendiri. Indonesia sejauh ini berhasil menahan itu, bukan karena kebetulan, tapi karena ada sistem yang bekerja, meski tidak sempurna. Dan disinilah kita mulai masuk ke bab berikutnya. Karena kalau dilihat dari luar, wajar kalau warga Malaysia dan Singapura mulai garuk-garuk kepala. Mereka lihat Indonesia dan bingung, kok bisa sih? Dan dari kebingungan itulah cerita ini jadi makin menarik. Warga Malaysia dan Singapura bingung, kok BBM Indonesia tidak naik? Sekarang kita pindah sudut pandang, bukan lagi dari dalam negeri, tapi dari mata tetangga. Bayangkan kamu warga Malaysia atau Singapura. Bangun pagi buka berita, harga BBM naik lagi, buka dompet bukan isinya yang nambah, tapi pengeluarannya yang makin brutal. Lalu iseng scroll media sosial. Lihat Indonesia. Harga BBM masih relatif stabil. Refleks pertama, bukan kagum, tapi curiga. Ini beneran? Apa jangan-jangan ada yang disembunyikan? Subsidi gede banget ya? Dan jujur saja, reaksi itu wajar. Karena dari perspektif mereka, yang terjadi di Indonesia itu agak tidak masuk rumus. Di Singapura sistemnya jelas, full mekanisme pasar, tidak ada subsidi BBM. Jadi kalau harga minyak dunia naik, ya harga di pom bensin langsung ikut naik. Transparan, lurus, tanpa basa-basi. Masalahnya, transparansi itu tidak selalu nyaman. Harga global naik sama dengan rakyat langsung kena, tidak ada bantalan. Di Malaysia situasinya sedikit beda. Mereka punya subsidi tapi tidak sefleksibel Indonesia. Ketika tekanan fiskal makin berat, pemerintah tidak punya banyak pilihan selain menyesuaikan harga. Dan boom, harga diesel naik sampai 82%. Bukan naik pelan-pelan, tapi lompat jauh. Kayak lagi kejar target sebelum deadline. Warga kaget. Ya jelas, karena kenaikan seperti itu bukan cuma soal kendaraan pribadi. Itu menyentuh semua lini. Ongkos kirim naik, harga bahan makanan naik, biaya produksi naik. Efeknya, inflasi merayap masuk dari semua arah. Nah, di titik ini, mereka mulai melirik Indonesia. Dan disitulah muncul rasa heran. Kenapa Indonesia bisa tahan? Emangnya APBN mereka kuat banget? Apa nggak takut jebol? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan nyinyir, itu genuine curiosity. Karena dari luar Indonesia terlihat seperti melakukan sesuatu yang berani tapi nekat. Dan mungkin memang iya, tapi mari kita bongkar pelan-pelan. Yang pertama, Indonesia tidak main satu kartu. Ini bukan sekadar subsidi doang. Kalau cuma subsidi tanpa strategi, itu ibarat tambal ban bocor pakai plester. Nggak akan tahan lama. Indonesia punya lapisan strategi. Lapisan pertama, subsidi. Ini yang paling kelihatan. Negara menahan sebagian harga supaya rakyat tidak langsung kena dampak global. Lapisan kedua, kontrol harga. Pemerintah tidak sepenuhnya melepas harga ke pasar. Ada batasan, ada intervensi. Lapisan ketiga, produksi domestik. Nah, ini yang sering luput dari perhatian luar negeri. Indonesia tidak cuma menahan harga, tapi juga mengurangi tekanan dari dalam. Bagaimana caranya? Dengan memanfaatkan sumber daya sendiri. Kelapa sawit misalnya. Di luar negeri sawit sering dipandang negatif. Isu deforestasi, lingkungan, segala macam. Tapi di Indonesia sawit itu bukan cuma komoditas ekspor. Itu juga alat bertahan. Dari sawit kita bikin biodiesel. Artinya sebagian kebutuhan energi kita dipenuhi dari dalam negeri. Dan ini penting banget. Karena negara yang 100% tergantung impor, itu posisinya lemah. Mereka tidak punya kontrol. Harga ditentukan oleh pasar global dan mereka cuma bisa ikut. Indonesia tidak sepenuhnya seperti itu. Kita masih impor, iya, tapi tidak 100%. Dan disitulah ruang manuver muncul. Sekarang bayangkan dua skenario. Negara A 100% impor BBM, negara B 60% impor, 40% produksi sendiri. Ketika harga global naik, siapa yang lebih fleksibel? Jelas negara B, dan Indonesia sedang bermain di posisi itu. Makanya ketika warga Malaysia dan Singapura melihat Indonesia, mereka seperti melihat anomali. Di saat mereka harus menyesuaikan harga karena tekanan global, Indonesia masih bisa nahan. Dan itu bikin penasaran, apalagi kalau dibandingkan langsung di lapangan. Di Singapura isi bensin bisa bikin mikir 2 kali sebelum jalan jauh. Di Malaysia biaya transportasi mulai terasa berat. Sementara di Indonesia, orang masih bisa mudik, masih bisa jalan-jalan. Aktivitas ekonomi tetap berputar. Bukan berarti semuanya murah dan mudah, tapi relatif lebih terkendali. Dan ini yang bikin perbandingan makin kontras. Kadang, yang bikin iri bukan karena satu negara lebih kaya, tapi karena mereka terlihat lebih terlindungi. Nah, di sini mulai muncul sentimen emosional. Kenapa kita nggak bisa kayak mereka? Apa pemerintah kita kurang sigap?
atau Indonesia yang terlalu berani? Diskusi-diskusi seperti ini mulai muncul, baik di media sosial maupun obrolan sehari-hari. Dan dari situ narasi mulai berkembang. Ada yang bilang Indonesia beruntung karena punya sawit. Ada yang bilang ini cuma soal subsidi besar-besaran. Ada juga yang skeptis. Lihat saja nanti, pasti naik juga. Dan itu menarik, karena di balik semua itu ada satu hal yang jarang dibahas secara jujur. Keberanian mengambil risiko kebijakan. Indonesia memilih jalan yang tidak mudah. Menahan harga BBM di tengah tekanan global itu bukan keputusan aman. Itu keputusan yang penuh konsekuensi. Kalau salah hitung, APBN bisa jebol, defisit bisa melebar, tekanan ekonomi bisa balik menghantam. Jadi ini bukan soal enak-enakan, ini soal kalkulasi. Dan sejauh ini kalkulasi itu masih berjalan. Pemerintah mengklaim bahwa semua sudah diperhitungkan, bahwa subsidi masih dalam batas aman, bahwa ada penghematan dari kebijakan lain yang menutup beban tersebut. Warga Malaysia shock. Warga Malaysia dibuat shock dengan lonjakan harga BBM ini yang bener terjadi apa sekarang Lur, ini. beritanya, Lur. Kita Kenaikan lihat. ini dipicu oleh harga minyak dunia yang melonjak tajam akibat konflik geopolitik, terutama perang yang melibatkan Iran, Israel, dan campur tangan Amerika Serikat. Situasi global tersebut langsung berdampak pada biaya energi di banyak negara, termasuk Malaysia yang selama ini dikenal cukup stabil dalam menjaga harga bahan bakar melalui subsidi. Selama bertahun-tahun, masyarakat Malaysia memang terbiasa dengan harga BBM yang relatif murah berkat kebijakan subsidi pemerintah. Namun, kondisi sekarang berubah drastis. Baik BBM bersubsidi maupun non-subsidi mengalami kenaikan yang cukup signifikan, membuat banyak warga kaget dan mulai merasakan tekanan ekonomi. Perubahan ini terasa mendadak bagi masyarakat yang sebelumnya jarang menghadapi lonjakan harga energi setinggi ini. Baik aku jual je lah. Sampai segitunya, Lur. Daripada hadap harga diesel macam ni. Oke, Lur. Angel iki angel jos gantos. Oke, Lur. Wah, pelketes pokoknya jos top markot top, Lur. Baik, Lur, seperti biasa video ini kita reaksi atas saran dari Dulur Kusuma yang baik hati dan juga terus serta rajin menabung. Bagaimana, Lur? Setelah melihat tadi ya berbagai reaksi, kita jadi sadar satu hal penting. Setiap kebijakan pasti punya dua sisi. Nah, di satu sisi menahan harga BBM jelas ini membantu masyarakat. Daya beli lebih stabil, tekanan hidup tidak terlalu berat, ekonomi terasa lebih aman. Tapi di sisi lain ada harga yang harus dibayarkan, bukan oleh individu tapi oleh negara. APBN harus menanggung beban yang tidak kecil dan itu berarti ada konsekuensi jangka panjang yang tidak terlalu langsung terlihat. Nah, inilah kenapa kebijakan seperti ini tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang. Nah, bukan sekedar untung atau rugi, tapi tentang keseimbangan antara melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas negara. Nah, gitu loh. Nah, tapi dampaknya seperti ini banyak beberapa tadi ya, negara Asia, Singapura, Malaysia, terus yang lain-lain, Myanmar dan lain-lain itu tadi. Ya mungkin ada rasa iri ya kenapa Indonesia bisa seperti ini gitu Lur mungkin. Nah, menurut dulurku semua, apakah kebijakan ini langkah yang tepat atau justru beresiko di masa depan? Nah, tulis di kolom komentar Lur ya, karena diskusi seperti ini penting untuk kita pahami bersama. Dan kalau dulurku suka konten yang membahas isu seperti ini dengan sudut pandang yang lebih dalam, jangan lupa subscribe Lur. Yuk sama-sama kita teriakkan bahwa video ini adalah Jos Gandos Top Markoto. Bagaimana menurut Anda? Kasih komentar di bawah ini Lur ya. Dan juga bagi dulurku sekalian yang mau request atau menyarankan video mana lagi mau direct, tolong tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita tayangkan ini bermanfaat dan menghibur Mas Mbak semua. Dan semoga semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan serta kewarasan. Dan jangan lupa semoga Indonesia baik-baik saja. Oke Lur, jangan lupa ya Lur ya, tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi 2 km ke depan. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction.